Halo semuanya, selamat datang ya di modul 6 pelajaran 3. Jadi kita akan melanjutkan lagi pelajarannya, itu mengenai permainan labirin, penanganan tabrakan, kelompok sprite. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk melakukan perencanaan proyeknya lagi. Ya, kalau yang minggu kemarin kan kita baru bisa mengontrol aja ya sprite-nya kita, itu bisa dikontrol menggunakan keyboard kanan kiri atas bawah ya. Sekarang kalian akan membuat sprite-nya seperti ini atau game Maze Labyrinth-nya seperti ini ya. Jadi nggak bisa nih kita melewati temboknya ya. Dan juga apa yang terjadi kita akan lihat lagi ya, meskipun agak lama. Nah, menang ya. Jadi tujuannya kita akan mengambil sebuah Pac-Man gitu ya. Apa yang akan kita buat hari ini? Berarti kita akan membuat sebuah sprite baru lagi ya. Yang berbeda sekarang akan ada yang namanya finish. Kan kalau kita lihat tadi ada yang bilang cool ya, kita lihat aja ini. Bentar, share screen semua layar aja. Nah, kalau kita lihat contoh yang akan kita buat hari ini seperti ini ya. Jadi nanti akan ada dua jenis, akan ada yang bilang kita game over dan juga akan ada yang bilang kita cool karena kita menang. Nah, ya. Itu adalah finish ya. Jadi kalau finish stroke dia bisa membilang kita itu menang ya. Apa yang akan terjadi kalau kita menang? Ya udah gamenya selesai ya. Tapi kalau belum selesai, belum draw, belum menang, nah kita akan membuat semuanya itu terus berlanjut. Jadi kita akan membuat apa? Kan kalau run ini dia akan selalu berjalan sampai kita ngeklik tombol close. Tapi kalau finish dia akan berjalan sampai kita menyelesaikan gamenya. Dan ada dua jenis, ada yang menang dan juga ada yang kalah. Ya, kalau yang menang atau kalah, artinya kita ada yang namanya tabrakan. Nah, gimana caranya membuat tabrakan itu? Kita pakai lagi Collider Win, ya. Jadi ini untuk tahu nih apakah misal musuh atau hero kita udah menyentuh dinding atau belum. Didapetin koordinatnya, ya. Nah, untuk misalnya ada tabrakan, ya misalnya tadi apa si musuh itu menyentuh dinding, ini tuh apa yang akan terjadi? Kita pakai Collider gitu ya. Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut. Nah, jadi nanti ketika menyentuh sprite terakhir, labirinnya akan finish. Gitu. Ya, jadi drop. Udah selesai beneran. Ya. Nah, apa yang bisa kita buat? Kita bisa membuat gambar dan juga kita bisa membuat label. Tapi kita pakai gambar aja ya. Untuk itu, kita perlu memposisikan objeknya alias gambarnya tadi. Nah, untuk membuat gambar, kalian tinggal pakai scale, terus kita load, ya, nama gambarnya apa, ukurannya berapa, dan juga koordinatnya berapa, ya.
Kalau misalnya Kak, saya mau tulisan Anda menang Anda kalah, ya udah tinggal kalian pakai font render dan juga di init dulu. Ntar tinggal tulis aja Anda menang, Anda kalah, gitu. Ya ini contohnya untuk membuat si penampilan Anda menang. Ya, ada yang punya pertanyaan dulu? Adakah yang punya pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan dulu ya. Nah, kalian coba buka dulu di platformnya kalian. Coba kalian buka dulu di platformnya kalian. Kita buka dulu ada latihan apa. Aduh, aduh. Zoomnya ngebug. Ya, ngebug guys. Di zoomnya ngebug ya. Nah, kita buka aja di platformnya kita. Kalian kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Buka modul 6, terus lesson 3. Coba kalian buka juga ya. Dibuka dulu di platform masing-masing. Coba gambar aja sih guys. Tapi nggak apa-apa dibuka dulu ya. Biar ada activity di dalamnya. Oke. Nah, coba dibuka dulu sambil di-share screen aja mungkin. Boleh semuanya di-share screen, dibuka platformnya. Halo Ezra, selamat sore. Sambil di-share screen semuanya dan sambil dibuka Visual Studio Code-nya guys. Coba, Taya udah share screen. Brilianta, Syahri, Clairin, Ezra, tolong share screen. Dan sambil dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sambil dibuka Visual Studio Code-nya. Masih ingat caranya gimana kan? Kalian bikin dulu nih window, terus open folder. File diklik, Theo. Coba bentar, kasih akses Theo. Allow, allow, diklik yang warna birunya. Yang lain coba dibuka juga folder yang kemarin ya. Coba kalian buka juga folder yang kemarin, tempat kita ngodingnya. Oke, Theo udah. Eh, Sip, Theo udah. Bri, tolong dibuka Visual Studio Code-nya ya. Ya, dibuka window baru dulu ya. Kalau bentar ini kok ada yang ngeloper? Oh enggak. Oke. Dibuka dulu new window.
Coba beri kasih akses beri. Diemin beri bentar. Nah ini ya beri ya. Oke. Coba punya Clarin mana? Bisa dibuka foldernya. Coba kasih akses Clarin. Diingat caranya Clarin ya. Jadi nanti dibuka dulu nih window. Ya, terus kamu open folder. Yang ini kan nggak bisa ya. Nah, ini kan nggak bisa ya. Kita minimize aja, jadi perlu buka new window. Nah, kita open folder aja. Desktop, algorithmic select folder. Nah, ya. Ini minimize lagi. Kita buka yang tadi udah dibuka foldernya. Nah, set. Oke. Syahri, udah Syahri. Coba lihat. Syahri kasih akses. Nah, ini udah benar nih Syahri. Bentar-bentar Syahri. Nah, ini udah benar Syahri. Mantap, keren Syahri. Yang ini minimize aja ya, yang workspace. Oke, Syahri. Coba Ezra. Nah, Ezra kasih akses. Nah, ini nanti kan kalau Ezra buka new window, kalau Ezra buka Visual Studio Code yang Algo, itu tuh nggak bisa open folder. Makanya kita perlu new window dulu. Baru nanti di window baru kita open foldernya. Nah, ini kan workspace nih. Yang workspace nggak bisa. Nah, ini yang bisa ya. Buka desktop, mana desktop? Nah, ini. Udah minimize karena workspace. Ini pertemuan dua. Nah, udah ada mesh-nya ya. Oke, siap. Sudah semua ya, udah kebuka ya. Oke, mantap. Nah, sekarang lihat lagi layar Kadout, jangan di close Visual Studio Code-nya. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, jadi kita akan mulai membuat tabrakan dengan dinding. Apa yang akan termaksudnya? Nah, kita ketika membuat sebuah sprite, itu kan dindingnya ada dua ya. Kalian, sorry, ngezoom, ngebug. Kita lihat sprite-nya kita itu kan ada dua ya untuk yang dindingnya. Dia ada yang vertikal sama ada yang horizontal. Nah, kita akan buat grouping. Grouping kayak gimana? Kayak sebuah list. Jadi nanti kita cukup memprogram untuk satu list, tapi dia bisa berguna untuk dua-dua sprite-nya. Caranya gimana? Kita bikin group, terus kita add, ya. Oh ini loh, dinding satu masuk ke barriers. Terus nanti kita tinggal bikin sprite collide.
Jadi ini maksudnya apa sprite collide? Ini maksudnya kalau apa ada yang menabrak, dia itu nggak bakal hilang gitu. Jadi dengan sprite collide itu kalian membuat sprite-nya atau dinding ketika disentuh oleh musuh, oleh hero kita itu nggak bakal hilang. Nah, tinggal kita tambahin aja ke grupnya ya untuk si dindingnya. Nah, nanti misalnya udah kita tambahkan grupnya, kita buat aja drop. Setiap looping dia akan direset. Maksudnya gitu untuk yang drop. Tinggal tambahin aja yang update juga ya. Jadi ketika ada yang menabrak dinding, itu nggak apa-apa ya, nggak terjadi apa-apa. Oke-oke aja ya dengan cara sprite collide. Oke. Nah, tapi karena kita ada menyentuh dindingnya ada banyak, kita butuh yang namanya looping. Supaya apa? Supaya dua-duanya bisa kita jalankan ya. Nah, ini logikanya. Jadi ketika kalian ada ke kanan, kita harus membuat seperti ini. Gak boleh loh bisa nempel. Apalagi ini nih, tabrakan udah terjadi. Dia benar udah hilang. Tapi apa? Udah hilang. Enggak hilang gitu ya. Udah benar gak hilang. Tapi nggak sampai menembus juga. Caranya gimana? Caranya kita ngebikin aja nih. Maksimal menempel. Ya, jadi nanti kita harus bikin dulu. Kan ada dua sprite. Nah, kalau yang dinding, dia lihat nih, oh kanannya itu minimal harus sama dengan kirinya, kiri maksimumnya hero. Makanya itu kenapa kita bikin ini. Ya, dan juga kita akan mengambil nilai minimumnya gimana. Nilai minimumnya tinggal kita pakai fungsi min untuk kedua-duanya. Nah, ntar tinggal kita update aja ya guys. Kita update, lalu kita tambahkan si sumbu X-nya atau koordinat X-nya sesuai dengan kecepatannya. Ntar dicek nih platform touch apakah disentuh atau enggak. Selama kecepatannya lebih dari nol dan menyentuh salah satu platform atau salah satu dinding, dia akan didapatkan ya nilai minimum dari koordinat X dan koordinat Y-nya ya. Nah, ntar kalau misalnya kecepatannya itu udah nggak bergerak, kita bikin dia gerak ke kiri gitu. Ya, ini berlaku juga untuk horizontal ke kiri. Ke kanan dan juga ke kiri itu sama aja. Ya, tinggal kita balikin aja. Yang left harus sama dengan yang right. Dan kita ambilnya adalah nilai maksimum. Gitu. Nah, ntar tinggal kita dapetin deh hal yang sama lagi. Ya, jadi kita udah nih dapat ya untuk ke kanan dan ke kiri tabrakannya gimana. Terus kita akan membuat yang vertikal ke atas dan ke bawah. Sama persis, kita nggak boleh melakukan tabrakan ya atau nembus. Nah, caranya biar nggak nembus gimana? Kita bikin ya speednya lebih dari nol dan juga kita tinggal looping aja si dindingnya. Ya, ntar tinggal kita rubah aja posisi pemainnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak boleh ada yang melewati atas atau bawah. Ya, sama lagi sama konsepnya seperti yang si X tadi. Bedanya apa? Bedanya kita tambahkan nilai maksimum di sini. Kalau kecepatannya kurang dari nol, alias dia naik ke atas. Gitu. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktek? Coba dilihat dulu codingannya ya.
Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tabrakan menggunakan sprite collide. Kalau ada tabrakan, dia dilarang gitu loh, nggak boleh menembus. Intinya itu pelajaran hari ini ya. Dan juga akan ada respon. Ketika ada yang tabrakan, misalnya kita mendapatkan Pac-Man. Nah, kita kan dapat gambar ya. Nah, itu menggunakan sprite collide juga. Eventnya ya, kayak eventnya. Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung aja masuk ke praktek ya. Nah, jadi kalau di minggu kemarin programnya kita Maze Labyrinth, coba kalian jalankan dulu. Tampilannya seperti ini. Betul? Coba dijalankan dulu. Kalau yang beda, tolong di chat ketik satu. Coba. Oke, udah sama semua ya berarti ya. Ya udah, kalau gitu kita akan lanjutkan. Nah, apa yang akan kita buat? Jadi, nanti kita perlu menambahkan beberapa baris kode seperti yang kita jelasin tadi. Ya, kita diskusiin tadi. Pertama, di dalam dev update, ya di dev update, kalian coba cari di baris keberapa ini ya, kelasnya player. Oh, Ezra kok masih error? Oke, coba di share screen dulu semuanya. Coba share screen dulu semua. Kak Daud mau lihat? Eh, oh masih banyak yang error. Yang tadi nggak di close kan? Coba yang tadi jangan di close ya. Mana Syahri? Iya, punya Syahri masih error ya. Syahri, coba Syahri pakai yang di chat. Oh, punya Clarin juga masih belum bisa ya. Nih, coba Syahri dibuka linknya yang Kak Daud kirim di chat Zoom. Clarin juga ya. Mana Ezra? Coba di play Ezra. No module name file. Kok bisa? Kasih akses Ezra. Hmm. Couldn't install packages due to an environment. Kok bisa sih? Ya udah pakai environment padahal.
Couldn't install packages due to environment error. Access is denied. Ini udah pakai algo VS Code padahal ya. Ehm, tapi ini takut error sih. Ezra ini kayaknya kamu perlu install ulang deh aplikasinya. Coba Ezra itu di cancel dulu. Mana Syahri? Syahri udah jalan belum? Mana? Coba request dikasih aksesnya Syahri. Ini jadi nggak bisa di close. Ini gimana itu? Ini pakai dulu aja semuanya ya Syahri. Nggak bisa di close dong. Kok bisa sih? Diapain ini? Bentar. Wait. Ezra coba kamu install ulang. Iya, Ezra install ulang dulu ya. Aplikasinya, bukan komputernya ya. Coba Syahri, kasih akses lagi Syahri. Hmm, Sisanya tinggal running Sekarang profit berapa? Iya kan Berapa teh? kita udah kenal aja Pak, karena sekarang berapa? sudah kita tarik. Yang kita Sekarang berapa maksudnya? perubahannya waktu tahun 2023 Terus lalu. berikutnya. Jadi untuk saat ini kemungkinan dari pasar BP apa ya? Maksudnya Teo? Karena ini bakal membuat Apa masih ada yang ditambahkan? Kenapa masih ada yang ditambahkan maksudnya? Dijawab ya. Jika masih harus ada yang ditambahkan. Terus Iya, Hmm. ada Teo. Ini bentar ya. Ini masih benerin yang punya teman-teman yang lain nih. Inilah kalau Python group ya. Ini wajar banyak error karena di grup. Bentar ya. Jadi yang lain nunggu dulu karena udah benar. Masih ada yang salah. Ini punya temennya. Jangan ribut di situ kakak belajar. Jangan ribut di situ belajar. eh Syahri ini ada ini nggak apa? Ada minta akses. Coba kamu kasih dulu. Ini soalnya Kak Daud nggak bisa klik. Nah, nggak bisa di ini ya, dimatiin ya Syahri. Nah,
Itu Syahri, coba kamu klik yang Python. Bentar. Nah, kamu klik yang Python, di klik kanan, 11.30 Wita, jadi kotor, entas. setengah. Ah, sip. Oke, udah ya. Punya Ezra, Ezra kayaknya yang punya Ezra harus di ini install ulang deh. Ezra pastiin dihapus dulu ya. Punya Ezra dihapus dulu, terus diinstal ulang lagi. Oke, dan kalau apa, misalnya ada ditanya apapun, itu kasih aja aksesnya. Ya, jangan diblokir-blokir. Dan kalau ada antivirus, dimatiin dulu aja. Oke, karena itu nggak, kayaknya ada yang di apa, ditolak deh waktu diinstal. Ya udah, kita lanjutin ya. Nah, ini udah beres semua ya. Clarin udah bisa belum? Halo, Clarin? Em, Core-nya hitam aja, Kak. Mana coba share screen? Share screen lagi. Clarin sama Bri juga share screen ya? Coba share screen. Theo juga share screen. Coba jalanin, Theo. Udah jalan belum? Oke. Kasih akses Clarin. Clarin ini pakai semuanya aja yang ada di chat ya. Yang di sini ya. Nah, oke. Sip. Udah ya. Ini punya Clarin. Punya Bri. Coba Bri di play Bri. Punya Bri juga typo. Bri coba dibuka, dikasih aksesnya Bri. Udah dibuka belum Google Docs-nya? Udah ya, kita pakai dulu aja ya Bri ya. Sip. Oke, udah ya. Punya Theo mana? Coba Theo dimainkan dulu Theo. Di play. Di play yang ini Theo. Sip. Ada jalan ya. Oke, banyak iklan guys. Oke, kita lanjutin aja ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan. Ntar, Kak juga pakai yang ini aja. Di chat aja ya, supaya sama. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kita udah sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Apa yang perlu kita tambahkan?
Nah, yang perlu kita tambahkan adalah satu, kita nambahin yang namanya dev update ya. Di dalam dev update punya kalian, coba kalian menuju ke sini ya, dev update. Nah, yang ini ya, supaya bisa bergeraknya kita edit menjadi seperti apa. Nah, kan tadi kita udah ada 3 jenis ya. Dia ada yang ke kanan dan juga ada yang ke kiri. Nah, kita buat dulu kalau misalnya dia apa ke kanan, apa yang akan kita lakukan? Dia akan dipindahkan. Ya, coba kalian hapus aja. Kan tadi ada ya di sini, kalian hapus. Ya, terus kalian buat satu if ini. Kemudian kita buat yang bagian berikutnya, yaitu kalau dia disentuh. Ya, ini di baris 39, guys. Ya, coba kalian buat dulu ini. Ntar dulu. Nah, ini sebenarnya ya sudah benar yang itu. Jadi kita kasih kurung aja yang if-nya ya. Kalau misalnya kok if yang ini dikurungin itu biar rapih ya. Oke. Terus setelah kita looping, tinggal kita kasih kurung tutup di sini ya. Nah, terus kalau misalnya apa? Dia nggak disentuh, apa yang terjadi? Tinggal kita elif ya. Nah, lalu kita looping lagi. Nah, jadi pertama kita akan buat, atau kalau kayak gini jadinya lebih bingung ya. Kedua terapiin dulu deh. Bentar. Nah, jadi yang awalnya seperti ini, bentar ya. Kalian tinggal buat seperti ini dulu. Sorry.
Ya, cuman jadinya agak panjang, guys. Yang ini kan tadi kita udah buat ya. Nah, kita bikin if, satu if seperti ini. Terus kita bikin dia kecepatannya bertambah. Ya, dan tinggal kita bikin yang touch-nya. Ya, platform touch-nya. Selama kecepatannya itu lebih dari 0, apa yang akan terjadi? Tinggal kita looping nih. Yang tadi dijelasin. Si gambarnya akan diambil nilai minimumnya. Itu dinding yang tadi. Nah, tapi kalau kecepatannya lebih dari 0 itu kan ke kanan. Kalau dia ke kiri sama aja. Bedanya kita akan menggunakan nilai nilai maksimum. Nah, ini lebih rapi ya. Ya seperti ini aja. Nah, ini kalau untuk kontrol kanan kiri sumbu X. Sekarang kita berikan komentar lagi untuk yang ini, kontrol atas bawah sumbu Y. Ya. Kemudian kita tinggal buat dia kecepatannya. Ya, again kita bikin lagi platform touch-nya. Nah, yang ini untuk yang atas bawahnya tadi. Kalau misalnya dia ke bawah, nah, kalau dia ke bawah, apa yang akan terjadi? Kita looping lagi ya, persis seperti yang sebelumnya. Dan ternyata dia udah sampai yang atasnya itu kurang dari yang bawahnya. Ya udah kita buat aja jadi bawahnya itu sama dengan atasnya supaya dia nggak bisa bertabrakan. Ya. Tapi kalau dia ke bawah, nah ini sama persis. Sekarang tinggal kita dapetin nilai maksimumnya. Nah, ini untuk yang update keseluruhannya. Sekarang tinggal kita ganti aja untuk title-nya. Untuk yang update seperti ini, coba dibuat dulu. Dari baris 39 ya. Nah, ini kita ganti jadi version 2. Sudah, coba ditambahkan dulu ya.
Masih nggak bisa Ezra. Ezra coba kirimin fotonya ke Kak Daud sekarang errornya coba Ezra. Kok bisa ya? Sudah yang dev update-nya. Tapi yang ini belum ada error ya. Nah, kita karena apa? Belum ada barriers, jadi dia akan error. Ntar kita bikin dulu fungsi barriers, variable barriers. Oke, sekarang kalian bikin yang barriersnya ya sekarang. Nah, coba kita tambahkan dulu. Yang belum nanti, udah Ezra kirim ke Kakak Daud yang error. Nah, coba dibuat dulu yang lain. Oh, kalau yang ini udah bener Ezra. Ezra coba tinggal pakai yang di Google Docs aja Ezra. Ya, ini udah bener, udah jalan kok Ezra. Itu typo aja punya Ezra. Mm-mm, typo ya Ezra. Oke, kita akan ambil break dulu selama 5 menit. Ya, jadi nanti kita akan mulai lagi di jam 45. Eh, 5.03. Ya, kita akan mulai lagi 5.03. Boleh yang pengen istirahat, kamar mandi, rebahan. Kita mulai lagi 5.03 ya. Oke, sip. Selamat istirahat semuanya. Kita lagi mana ini? Ini belum kak. Panas. Ah.
buat ilustrasi apa yang memang masih diboleh, tapi kalian bisa melihat karya 180. Ini adalah karya ilustrasi